Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, NIM J1B1200005 dari Fakultas Pertanian Program Studi Teknik Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim untuk mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Selain itu, wajib juga mempercayai bahwa terdapat sifat yang mustahil dan jaiz bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah merupakan lawan daripada sifat wajib bagi Allah. Baiklah, adapun sifat pertama yang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Berikut merupakan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wujud, yang berarti ada. Adanya Allah itu bukan karena adanya yang mengadakan atau yang menciptakan, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Dua, qidam, yang berarti terdahulu. Sifat Allah yang berikut ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dulu daripada alam semesta dan isinya yang Ia ciptakan. Yang ketiga, baqa, yang berarti kekal. Allah akan kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkesudahan. Yang keempat, mukhalafatulil hawadis, yang artinya berbeda dengan ciptaannya atau para makhluknya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan hasil ciptaannya. 5. Qiyamuhu binafsihi, yang berarti Allah berdiri sendiri. Allah berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. 6. Wahdaniyah, yang berarti tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. 7. Qudrat, yang berarti berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. 8. Iradah, atau yang berarti berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. 9. Ilmu, yang berarti mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. Artinya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. 10. Yang berarti hidup. Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha Sempurna. 11. Sama, yang berarti Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun suara itu lemah dan pelan. 12. Basar, yang berarti melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, yang artinya tidak dibatasi oleh jarak. 13. Kalam, yang berarti berbicara atau berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. 14. Qadirun, yang berarti keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan meniadakan. 15. Muridun, yang berarti keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan hidup tiap-tiap sesuatu. Ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. 16. Alimun, yang berarti keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ia mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran dari manusia. 17. Hayyun, yang berarti keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. 18. Sami'un, yang berarti
Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa dari hambanya. 19. Basirun, yang berarti keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerak kita, oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. 20. Mutakalimun, yang berarti keadaan Allah yang berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman melalui kitab-kitab suci yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Semua yang datang dari Allah adalah benar adanya, dan semua manusia harus tunduk akan perintahnya. Baiklah, untuk sifat selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. 1. Adam, yang berarti tiada. 2. Hudus, artinya baharu atau bisa diperbarui. 3. Fana, yang artinya binasa atau tidak kekal maupun mati. 4. Mumattalatuhu lil hawadisi, yang artinya merupai akan makhluknya. 5. Qiyamuhu bighairihi, yang artinya berdiri dengan yang lain. 6. Ta'addud, yang berarti berbilang-bilang atau lebih dari satu. 7. Ajz, yang berarti lemah atau tidak kuat. 8. Karahah, yang berarti terpaksa. 9. Jahil, yang berarti jahil atau bodoh. 10. Maut, yang berarti mati. 11. Syamam, yang berarti tuli. 12. Umi, yang berarti buta. 13. Bukm, yang berarti bisu. 14. Kainuhu ajizan, yang berarti lemah. 15. Kainuhu karihan, yang berarti terpaksa. 16. Kainuhu jahilan, yang artinya dalam keadaan jahil. 17. Kainuhu mayyitan, yang berarti dalam keadaan mati. 18. Kainuhu asam, yang berarti dalam keadaan tuli. 19. Kainuhu a'ma, yang berarti dalam keadaan buta. 20. Kainuhu abkam, yang berarti dalam keadaan bisu. Baiklah, selanjutnya sifat lain yang akan dijelaskan yaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu yang biasa disebut dengan mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Maksud jaiz artinya yaitu boleh-boleh saja. Dengan ini, makna Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga. Boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau. Baiklah, itulah tadi ketiga sifat yang sudah saya jelaskan mengenai sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan dalam ucapan dan perbuatan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.